Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Mas Rafli, Mas Pangge, kita sudah lama tidak berjumpa kembali dalam pengajian tafsir Jalalain. Moga-moga pagi hari ini sekitar pukul 8 ya, kurang seperempat, pukul 8 kurang 15 menit kita mulai pengajian tafsir Jalalain ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang menjadi hajat kita, menjadi kebutuhan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT, dimudahkan, dijaga oleh Allah, diberi umur panjang ya. Yang paling penting umur panjang, ta'abbud ilallah, bisa bermanfaat dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin sholli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzila ruhi Syajaluddin As-Suyuti rahimahullah takhallahu al-jannata ma'al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi abina Muhammad khairan ya Allah. Ghafarallahu laka wa syahidi wa takhal jannah Fatihah. Wa nasyaruki abayati wa ruhi ma jalani wa ghafarallahu dhunubahu ma ka fi syahiduma. Wa dakhalahumullahu jannata ma bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai surat An-Nur ya. An-Nur itu maknanya apa? Cahaya ya. Tapi surat An-Nur ini lebih banyak mengupas tentang peristiwa perzinahan ya. Jadi kenapa? Karena surat ini membahas antara laki dan perempuan yang ada di depan ini, yaitu tentang peristiwa laki berzina, perempuan berzina. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iklan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman ikang welas asing dalam dunia akhirat. Ar-Rahim itu kang welas ing dalam akhirat saja. Jadi surat Ar-Rahman, surat An-Nur. Nah, Bismillahirrahman. Jadi kalimat Ar-Rahman bukan surat Ar-Rahman. Kalimat Ar-Rahman ini adalah menurut kajian, menurut ilmu yang pernah saya pelajari kepada guru saya, yaitu Syekh Muhammad Ishaq, itu mengatakan Ar-Rahman ilmun imi ya, zat yang berikan nikmat ya, rahmat rahimnya Allah itu diberikan dengan dunia tanpa pandang bulu baik orang muslim maupun orang kafir. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat ini adalah menjelaskan tentang sifat belas kasihnya Allah hanya di akhirat saja. Disinilah perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Artinya apa? Sifat Ar-Rahman itu tanpa pandang bulu. Wong sugih, wong kadang wong apa jenenge wong Cina salat ya sugih ya kan. Kono aja iri, yang penting kene usaha. Jadi dhewek kepengin sugih ya kudu niru ilmune Cina. Apa? Ilmune sing ditiru aja, gak salate sing ditiru ngono maksude ya. Lha saiki Indomaret iku teorine sapa? Teori ilmu ekonomi ini sapa? Cina kan. Manajemen itu terapi sing belanja sapa? Apa wong Islam tok? Enggak. Apa wong Cina tok? Enggak. Mayoritas yang belanja adalah orang muslim malah. Tapi ini teori Cina perlu dipakai. Aja iri. Kadang-kadang kita yang salah. Cina itu lah penguasa ekonomi. Salah mulu. Kon gak iso kaya Cina orang. Aku sering menerangkan kepada mahasiswa seperti itu. Dia yang salah. Kan harus banyak belajar gitu loh. Jadi teori-teori kita pelajari kenapa mereka itu kaya. Karena mereka itu menerapkan ilmu manajemen sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu perekonomian. Coba membuat yang namanya Indomaret seperti itu. Ditata manajemennya. Ditunggu mulai pagi sampai jam 10 malam. Loh, kita kan tahu sendiri. Andewek ditinggal nyingkir dulu ayo akhirnya manajemen buyar gitu loh.
Jadi artinya apa? Ini salah satu penafsiran Ar-Rahman yang pernah diterangkan oleh guru saya kepada saya. Makanya saya sampaikan dengan ini sampean. Ya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utai iki surat iku suratun surat anzalna kang nurna sapa ingsun Allah ing surat wa faradna lan majibna sapa ingsun Allah ing surat. Jadi surat An-Nur ini dari Gusti Allah aku turunkan, aku wajibkan. Mukhaffafan ali diwaca enteng wa musaddatan lan diwaca tajdid li kasratil mafrudhi krana akeh perkara kang diwajibna fi ing dalam surat An-Nur. Wa anzalna An-Nur insyaallah fi ing dalam surat ayatin ing ayat bayinatin kang jelas wadhihatin tegese jelas. Wadhihati dalalati jelas pira-pira argumentasinya. La'allakum supaya kamu tadzakarun itu menjadi orang yang berpikir. Jadi kita itu disuruh berpikir karo Gusti Allah. Nek gak sekolah, ya kudu sekolah. Ganti duit ya kudu kerja, kita berpikir kan. Kok ganti duit gak gelem kerja, salah ta Kak? Bener ta salah? Ya salah. Wong sing ngerti ganti duit gak gelem kerja, males-malesan. Jadi tidak ada tempatnya orang malas itu yang bisa sukses. Kamu di sekolah sampai S3 ngene iki ya karena ketekunan keuletan saja. Asline Pak Mut itu ya bodoh, gak ngerti ya. Tapi karena tekun, ya akhirnya ya iso kan ngono. Jadi itu berawal dari ketekunan. Ben yo ngono. Mulai saiki lulus SMA. Ben harus meniti karir itu. Sing sampean tuju kok apa? Sampean bidik apa? Maksudnya sampean bidik itu ilmu apa? Contohnya Mas Panggi adalah ilmu IT. Mas Rafli ekonomi, berarti sampean tekunan ekonomi. Karena apa? Ya itu bagian dari sampean nanti akan mendatangkan profesionalitas kerja. Kayak misalnya ya, dadi akuntan sing profesional, manajemen ya kan. Manajemen S1 ekonomi, S2 kudu ekonomi. Syukur-syukur nanti ya saya doakan muga-muga iso sekolah S3 dokter ya kan. Apa ngerti santrine Mas Zatul Ilmi dengan iki iso sekolah dokter. Ya, saiki beasiswa gak kurang kok. Tinggal awake tok. Nah contohnya Pak Mut wingi ngetes. Arek mahasiswa jumlah 78. Ya arek mahasiswa Yai Komarudin Bung Anggris ya kan. Dites. Tes seleksi kita Fathul Muin tersaring 43. 43 dites mana diambil 20 besar. Apa gak akeh? Itu biayanya per orang 20 juta, ya kan. Sampai lulus. Iya kan. 20 juta akeh kan bayar. Ya bondo ilmu belajar. Di sekarang itu S3 itu juga banyak. Ini bantuan dari gubernur Bu Khofifah. Alhamdulillah Bu Khofifah luar biasa. Ya saya puji. Kalau misalnya Majatul Ilmi ya dibantu 350 juta ya kan. Luar biasa. Ini bantuan Bu Gubernur. Tanpa beliau, tanpa pemimpin yang jelas visinya ya kita enggak dapat imbas apa-apa. Alhamdulillah. Beliau perempuan yang hebat. Menurut saya itu seperti itu. Muga nyalon maneh tatungane dadi maneh wis 2024. Iya. Aku Kak. Nggih. Apa jenenge wis harus kampanye. Tak kampanye muga-muga Bu Khofifah iki apa dadi maneh gubernur 2024. Karena apa? Wis programnya jelas ya, bantu pesantren. Perekonomian pesantren OPOP itu juga ekonomi yang dibangun di pesantren. Pembangunan pesantren, pembangunan madrasah diniyah itu SDM, sumber daya manusia. Ini orang seperti ini perlu dipertahankan ya. Sekalian Mas Pangge, Mas Rafli ya. Jadi kita harus berpikir. Nah, berpikirnya bagaimana? Berpikir yang positif. Jangan berpikir yang negatif. Hanya orang berhasil itu hanya dimulai dari ketekunan dan jiwa ya. Bekerja keras ya. Kayak Anjali kuliah sing temenan. Kuliah lulus target petang tahun pokoknya kudu lulus ngono Mas. Perawat 8 semester. Ya. Azaniatu tawi wong wedok sing zina. Azani itu ada tak marbuta. Wazani lan wong lanang sing zina ayyarul muhsanaini. Sayane zina muhsan. Lirajmi maka dirajame zani agar zani bis apa iki? Bis sunnati kelawan dalil hadis.
nek bis sanati manane taun nek bis sunnati kelawan dalile ning hadis. Dalile iku ning Quran karo hadis. Wa alu lafat alfi main lafat dikira disebut ma iku mausulatun al mausulah. Wa huwa utawi ya iku mau al fima dzikira tawa ya iku mutada dadi mutada li sibilan serupane mutada bisa diklan syarat takhalat melbu apa fa fi khabari no khabari mutada wa wa khabar iku fajlidu kullawaqitin minhu wa yatajalda fajlidu mongko jilito sira kabeh kullawaqitin ing saben-saben siji minhu saking zania karzani yatajalda ing lan 100 silita. Jadi berat orang melakukan perzinahan itu hukumnya berat menurut hukum Islam. Tapi ya ning Indonesia itu kan bukan negara Islam, negara Pancasila. Jadi ada orang yang melakukan perzinahan ya hukumnya hukum adat yang dipakai di sini ya kan. Kecuali sono di Arab ya kan. Tapi ya harus malu lah. Kita sebagai seorang muslimah punya dasar Quran, hadis itu dipakai. Iya kan? Ijma dan qiyas. Iya, kenapa? Muslim kok melakukan perzinahan. Naudzubillah min perzinahan itu adalah melakukan hubungan seks di luar pernikahan, ya kan? Tanpa ada ikatan nikah itu jenenge zina. Nek nikah itu ya tuntunan agama wajib siapapun nanti ya bolehlah menikah sampai sudah waktunya kerja, sudah menghasilkan duit, masalah sudah kerja, silakan. Kon rabi arek sing kon incer iku sapa lah? Pacarmu mbiyen ya apa ning SMA. Kenalan kae iso ninggalno rek. Misale, utawa ya wis oleh anyar. Mengerti enggak ngerti. Dhewe itu hidup mati jodoh itu adalah di tangan Allah. Ka ono pacaran 10 tahun nikah dadi buyar. Sing kata pacaran, ala kenalan langsung dadi salawat sama teh. Iku kersane Gusti Allah kabeh. Kalau ada terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan hukumnya berfajli itu maka jilito. Jilito piro kullawaqitin sama suci miata jaldatin dengan 100 jilitan. Dipukul itu dicambuk sampai 100. Itu kalau di Indonesia itu yang berlaku itu di Aceh ya. Jadi hukum syariat Islam sana ya. Cambuk itu ono pacaran cambuk ono. Iya, memang ya seperti itu hukumannya, makanya berat. Makanya jangan main-main api kalau saya katakan, khususnya pacar-pacaran. Nek kepengin rapi yo, wis ngono ae. Secara syar'i, secara hukum Islam. Ya ini kan ngene mudin ya daripada gawe dosa. Ya, gak jelas anak wong digawe dulinan. Nggih napa? Oleh anak wong didulinan gak boleh. Harus dijaga ya kan, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarga, apalagi menjaga martabat agama. Nek wong terjadi ngono akhire malu. Omane sampai meteng gitu. Meteng ngangguran iki lho. Sing isin sapa? Lha ya dul dini gak meteng sik lho. Kok wedhe. Ngono iki ya apa hukume? Ya dosa. Ini kita dididik melalui surat An-Nur, hati-hati. Kita hati-hati dalam bergaul, dalam bertingkah, dalam ekspresi. Silakan dikejar karirnya dulu. Karir sampean dikejar. Pendidikan itu jenenge karir. Notoko, pengen itu jono sing biayai. Siapa? Ayah. Siapa? Ibu. Tapi seandainya ada kekurangan, ya, kan iku gak apa-apa sampean ndolek dhewe sampean karo bola apalah. Jadi bisa saja, ya. Pamit iki biyen ya sepuro sing akeh kuliah S1 iku swasta. Sambil ngajar ning ngelom 10 tahun. Ya segini ngajar pesantren. Ya, gue sambil membantu biayanya dari orang tua. Ngajar di madrasah MI, madrasah ibtidaiyah. Piro gajine? Kayak didik. Tapi ya ingin bertekun saya. Petang tahun pokoknya kudu lulus 4 tahun. Masuk 91, 94 sudah lulus. Petang tahun kan. Kemudian saya wis gak kuliah sih. Ya emang adu nasib iku mau jadi 2001 2004 itu nyalon di PR Jawa ini dadi ngono. Ternyata Allah mentakdirkan enggak jadi, ya sudah. Enggak jadi. Kersane pangeran. Mungkin gak dipak ning ngene dunia politik, tapi kita tahu politik, tahu belajar politik gitu. Akhirnya sekolah lagi kuliah S2. Ya setelah nyalon di PR enggak jadi itu PPR Bentang Reformasi. Ya itu ada hikmahnya. Aku izin sama Bu Yuli istri saya.
Aku nek terjun ning politik ya apa jadi izin tak gak. Wis gak politik-politikan. Jadi sudah bosen muak itu. Istri saya nggak mau. Jadi saya itu kalau berbuat sesuatu harus izin sama istri. Soalnya sono gandengan nih. Neng nek gandengan gak dukung ya percuma saya ngotot ya kan. Kemudian akhirnya saya usahakan ning sekolah S2. 2007 saya sekolah S2 ning Komarudin. Ya, S2 Komarudin kono Bunga. Tiap hari saya itu tiap minggu ya bukan tiap hari, tiap minggu itu 2 kali Sabtu Minggu saya itu kuliah 2 tahun itu akhirnya lulus ya, aku ini kuliah cuma disiplin gak pernah absen itu sambil jabat kepala sekolah ya. Di sekolah Al-Furqan biar makanya aku jabat kepala sekolah 18 tahun ya ngurus perizinan ini sekolah-sekolah biasa terus akhirnya 2009 wisuda wis 2 tahun mari ngono pengen kuliah mana program dokter yang UIN Sunan Ampel lah iki sekolah ini negeri aku tes kok lolos ya sudah terus tahun 2012 saya ngajukan beasiswa nih ini Kementerian Agama saya dapat oleh tapi ya nggak banyak jadi yang menopang pendidikan saya itu dari sertifikasi guru saya sebelum saya serdos ya sertifikasi guru itu mulai 2010 2009 sudah alhamdulillah kena biayai itu kuliah saya gaji kurang 1,5 juta akhir tadi 3 juta akhir tadi 3,5 juta akhirnya alhamdulillah kena dikengol saya lulus program dokter 2014 jadi 2010 masuk bulan November ya pokoknya 3,5 tahun sama penelitian 2 tahun alhamdulillah sudah selesai kenapa harus selesai karena nanti ada anak saya 2015 anak saya lulus SMA saya harus ngulian ya bagi-bagi nah aku ego tak gede bojoku tak war kan kumpul ya gak mau dia sudah jadi Boyuli ku jurusan ekonomi takon ngajari PS sampai sekarang alhamdulillah katut sertifikasi katut yang dikut itu alhamdulillah ya syukur ini untuk pembiayaan ya kegiatan untuk operasional keluarga untuk apa anak ya kan itu terima kasih dan itu termasuk luar biasa Mas Rafli selanjutnya ayat ini adalah dalam menegakkan hukum itu Allah memerintahkan wala takhud bima rafatun fitinillah. Ketika menegakkan hukum Allah jangan ada ragu-ragu. Nah, ini makanya ini berat. Jadi beratnya apa? Beratnya adalah ini adalah sebuah pelanggaran berat, dosa besar. Melakukan perzinahan itu adalah dosa besar. Auzubillahi min dzalik. Ayat ini. Ojo digawe welas asih ning ngene wong ahli zina karo lanang zina ya iku rafatun iku fitillah dalam menegakkan hukum Allah makanya harus dijaga yang bisa menjaga nama martabat hanya diri kita apa yang harus kita kendalikan nafsu kita nafsu apa nafsu seks tadi makanya sering terjadi presiden anak-anak itu sekolah ya karena terlalu ya wis ngawur ganti visi misi hidupnya itu kan wis penuh dengan percintaan dok akhirnya melakukan apa saja yang mestinya nggak boleh dilanggar gitu yang terjadi seperti itu di mana-mana itu seperti itu nah ini yang kita nggak boleh kita ini kita salah saya yakin sama insya Allah bisa sukses asalkan sampai disiplin ya disiplin dalam belajar disiplin dalam mengerjakan tugas makalah sampai nanti sudah harus buat makalah tiap hari presentasi begitu paham negeri ya kan mas panggil mas ya biar kamu sudah terlatih seperti itu jadi ini yang perlu saya sampaikan sampai juga harus paham gue nang kaget walau kuliahnya negeri tapi sampai sekolah di negeri terlatih dan itu tadi di situ ada kegiatan UKM unit kegiatan mahasiswa yang api-api elono sing hura-hura sing enggak usah ya kan saya tak delok sampeyan iki background organisasi tak delok Mas Rafi iku seneng pramuka iki ya seneng lho itu kan organisasi elono sing api-api sing bagus-bagus untuk menambah wawasan keilmuan keberanian kepemimpinan leadership ya elok ya aja itu bagus tapi ya tadi dijaga hubungannya laki dan perempuan sebab di sana itu banyak godaan ya tantangannya kok akeh ayu ya kan ning kampus iku arek ayu kadang-kadang sampean enggak tertarik yang wedok yang tertarik sampean pengen digudoi terus akhirnya suwe-suwe kadut naudzubillah gitu
Ya kalau sebagai teman perjuangan organisasi nggak apa-apa. Tapi jangan yang lain dulu ya kan. Disukseskan di sekolah. Jadi saya syukur S1 S2 gitu. Ya syukur program dokter tadi. Ya. Jadi aku nih jalur dulu ngopo kan gampang meneh gitu. Wah iki mahasiswa aku iki murid pembiyen pondok iki ilmi kan. Saya pikir cukup ya. Iki aja sementara pada pertemuan pagi hari ini kita alhamdulillah 30 menit kita ngaji tafsir Jalalain. Yang penting rutin ya kan. Yang penting rutin Mas Rafli ya. Jangan ada kebosanan, jangan ada apa istilahnya itu ya pokoknya wadhoba itu ajak lumintu istiqomah salat kan salat insyaallah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha ja'ala makhraja wa yarzuqhu min khairin ya may yattaqillaha wa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dia akan dijamin hidupnya oleh Allah. Takwa itu ya imtisal amir wajib menjalankan perintah menjauhi. Saya pikir cukup. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.